A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Bana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang turut taat terhadap ajarannya. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang gejala alam yang terjadi di Indonesia. Sebelum pemaparan materi dimulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Natasha. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Nama saya Natasha Hidayah Oktaviani sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan SK atau KD pada kelas 6. Standar kompetensi pada bagian kedua yaitu memahami gejala alam yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya. Lalu kompetensi dasarnya pada bagian 2.1 mendeskripsikan gejala atau peristiwa yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga. Lalu 2.2 mengenal cara-cara menghadapi bencana alam. Selanjutnya ada peta konsep. Peta konsep dari gejala alam yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada sosiologi, mengetahui gejala alam sehingga implikasinya dalam menyikapi bencana yaitu dengan tindakan preventif dan mitigasi, seperti siap menghadapi peristiwa dengan membeli persediaan seperti makanan dan menyimpannya yang mudah dijangkau, serta menentukan rute evakuasi dan cara transportasi untuk melarikan diri. Yang kedua ada psikologi. Umumnya orang akan merasa cemas dan stres karena merasa hidup mereka terancam oleh bencana yang mungkin bisa terjadi lagi. Yang ketiga ada ekonomi. Inflasi menjadi lebih besar karena mengeluarkan biaya untuk menanggulangi bencana atau kerusakan dari bencana tersebut. Yang keempat ada geografis. Timbulnya kerusakan-kerusakan atau perubahan pada permukaan bumi karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam cukup tinggi. Misalnya, belerang akibat letusan gunung berapi dapat merusak tanah dan mencemari air karena dapat meningkatkan kadar asam air maupun tanah. Selanjutnya ada definisi bencana alam. Gejala alam atau peristiwa alam adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak biasa yang ditimbulkan oleh alam. Di Indonesia tepatnya sering terjadi gejala atau peristiwa alam seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor dan sebagainya. Gejala alam ini timbul disebabkan oleh alam, tetapi ada juga disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kondisi cuaca dan iklim di muka bumi saat ini makin bervariasi dan menyimpang sehingga banyak menimbulkan berbagai macam gejala alam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, gejala alam tersebut tidak hanya dijumpai di negara Indonesia tetapi juga dapat dialami oleh negara lain. Sekian dari penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh Devi. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Puspitawati, NPM 1950600011. Baiklah, di sini pertama tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena curah hujan yang tinggi, gempa bumi atau letusan gunung api. Tanah longsor dapat terjadi karena patahan alami dan karena faktor cuaca pada tanah dan bebatuan. Ketika longsor berlangsung, lapisan teratas bumi mulai meluncur deras pada lereng. Jumlah tanah yang besar dan luncuran tanah dan lumpur inilah yang merusak rumah, bangunan yang kokoh dalam hitungan detik. Meskipun tanah longsor merupakan gejala alam, tetapi ada kegiatan manusia yang mampu menyebabkan gejala alam tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor. 1. Hujan lebat dan berlangsung lama. 2. Penebangan pohon secara liar. 3. Gempa bumi yang menyebabkan tekanan pada lereng gunung. 4. Erosi yang disebabkan oleh sungai dan gelombang laut sehingga lereng-lereng jadi curam. 5. Banyaknya perumahan di atas lereng gunung. Yang kedua, tsunami. Nama tsunami diambil dari bahasa Jepang yang artinya gelombang pelabuhan. Tsunami adalah serangkaian gelombang yang terbentuk karena gempa atau letusan gunung berapi di bawah laut atau di daratan dekat pantai. Tsunami tercipta saat permukaan dasar laut bergerak naik turun di sepanjang patahan selama gempa terjadi atau saat bagian gunung berapi yang meletus runtuhan ke dalam laut. Gelombang tsunami adalah gelombang besar yang terbentuk dari dasar laut akibat adanya gempa. Gelombang ini tidak lebih besar dari gelombang normal, tetapi lebih cepat lajunya. Gelombang ini menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang menakjubkan sehingga 800 km per jam. Pada tanggal 26 Desember 2004 di Nanggro, Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara terjadi gempa bumi berskala 8,9 skala Richter di dasar laut yang mengakibatkan gelombang tsunami yang paling dahsyat dan merupakan bencana alam internasional. Kurang lebih 120.000 orang meninggal dunia dan hilang. Tahun 2006, tepatnya pada tanggal 16 Maret, Indonesia dilanda tsunami lagi, tepatnya di daerah sekitar pantai Pangandaran. Pada saat itu terjadi gempa bumi di dasar laut dengan kekuatan gempa sekitar 6,8 skala Richter. Gunung meletus adalah gunung api akan meletus adalah naiknya suhu udara di daerah gunung. Banyak binatang turun dari lereng ke daerah yang lebih rendah. Banyak mata air yang menjadi kering dan tercium bau belerang. Gunung berapi meletus karena terjadi gerakan magma dari perut bumi dan keluar melalui permukaan bumi. Gunung api yang pernah meletus antara lain Gunung Kelud, Gunung Galunggung, Gunung Agung, Gunung Merapi, dan lain-lain. Tanda-tanda gunung api akan meletus adalah naiknya suhu udara di sekitar gunung yang saya sebutkan tadi. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau gonjangan yang terjadi karena pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Faktor pemicu terjadinya gempa adalah pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Gempa bumi datangnya tidak mampu diprediksi sebelumnya. Kejadiannya begitu cepat dengan dampak yang begitu hebatnya. Akibat yang ditimbulkan pun sangat luar biasa karena mencangkup wilayah yang sangat luas, bahkan sampai luar batas negara. Sifat getaran gempa bumi yang sangat kuat dan merambat ke segala arah mampu menghancurkan bangunan-bangunan yang kuat sehingga korban nyawa tidak dapat terhindarkan. Penyebab gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gempa bumi tektonik, yaitu gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. 2. Gempa bumi vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena letusan gunung api. 3. Gempa terban atau tanah runtuh, yaitu gempa yang disebabkan karena runtuhnya tanah. Pada pertengahan 2006 terjadi gempa bumi yang hebat di daerah istimewa Yogyakarta.
Gempa ini kekuatannya sampai 5,9 skala Richter. Kejadian tersebut menelan banyak korban jiwa karena tertimpa runtuhan bangunan. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman, seperti di tanah lapang atau jalan-jalan besar. Mereka mendirikan tenda-tenda darurat sebagai tempat tinggal sementara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Dila. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, saya Dila Malia akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh pemateri Devi Puspitawati tentang gejala alam di Indonesia. Berikut ini gejala alam yang terjadi di Indonesia. Banjir. Banjir terjadi karena hujan secara terus-menerus tanpa henti dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, penyebab terjadinya banjir juga karena ulah manusia sendiri, seperti penebangan pohon di hutan secara liar dan membuang sampah yang sembarangan. Berikutnya, angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan. Kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa, angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Selanjutnya ada pemanasan global atau dalam bahasa Inggris global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit selama 100 tahun terakhir. Adapun beberapa dampak atau akibat yang dapat kita rasakan akibat pemanasan global, yaitu mencairnya es yang berada di kutub utara dan kutub selatan bumi, naiknya permukaan air laut, banyaknya daratan yang tenggelam, menipisnya lapisan ozon, dan terjadinya pergantian musim yang tidak teratur. Yang terakhir yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah api yang tidak terkendali di daerah yang memiliki vegetasi yang mudah terbakar dan terjadi di daerah pedesaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri keempat akan disampaikan oleh Bulan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Saya Rahmawati Fitri Wulansari akan menjelaskan dampak yang terjadi akibat bencana alam. Dampak yang terjadi akibat bencana alam ini ada 4. Yang pertama, lingkungan. Bencana alam juga dapat menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan. Misalnya belerang akibat letusan gunung. Dapat merusak tanah dan mencemari air karena dapat meningkatkan kadar asam air maupun tanah. Aliran air akibat banjir di daratan juga dapat mengikis lapisan topsoil lahan pertanian maupun perkebunan, sehingga lahan akan terdegradasi. Yang kedua ada infrastruktur. Bencana alam dalam skala besar dapat menyebabkan rusaknya prasarana dan sarana sehingga menyebabkan berbagai aktivitas terganggu. Selain itu, bencana alam dapat menyebabkan kerugian berupa kehilangan harta benda yang tak sedikit jumlahnya. Yang ketiga ada kehidupan. Bencana alam memang tidak dapat diduga kapan dan di mana terjadinya, sehingga tak heran jika menyebabkan banyak korban jiwa. Beberapa bencana alam yang sangat dahsyat bahkan dapat memakan jutaan korban jiwa. Tidak hanya manusia, bencana alam juga mengakibatkan matinya banyak hewan yang tidak sempat menyelamatkan diri dari bencana alam.
Yang terakhir ada perekonomian. Bencana alam menimbulkan banyak kerusakan yang dapat mempengaruhi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Akibatnya pembangunan perekonomian akan terhambat. Selain itu, bencana alam akan menyebabkan kelangkaan sumber daya sehingga akan timbul berbagai masalah dalam perekonomian suatu negara. Bencana alam juga dapat mempengaruhi harga komoditas pangan dan energi yang tentunya akan memicu terjadinya inflasi. Selanjutnya yaitu tindakan terhadap bencana alam. Kita semua perlu menyadari bahwa alam Indonesia rawan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Langkah ini disesuaikan dengan karakter bencana. Yang pertama ada mengantisipasi ancaman gempa bumi. Untuk mengantisipasi bencana gempa, ada beberapa langkah yang harus diketahui dan dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, ada membuat rumah atau bangunan yang sesuai dengan standar. Kemudian, mengikuti penyuluhan tentang bencana alam yang diadakan pemerintah atau lembaga terkait. Hal ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kita. Lalu mempersiapkan anggota keluarga untuk menghadapi keadaan darurat. Caranya dengan mencoba beberapa cara penyelamatan, siapkan perbekalan pengungsian, kenali tanda-tanda peristiwa, patuhi setiap ketentuan saat terjadi gempa, dan pastikan keberadaan anggota keluarga. Yang terakhir ada membentuk kelompok-kelompok siaga di masyarakat. Antar kelompok harus selalu terjalin komunikasi. Yang selanjutnya ada cara mengantisipasi ancaman tsunami. Ada beberapa langkah yang harus diketahui dan diterapkan oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat harus menghafalkan karakteristik gempa yang potensial menyebabkan tsunami. Gempa besar yang terpusat di dasar laut bisa menimbulkan suara gemuruh berkepanjangan. Meningkatkan kewaspadaan saat berwisata di kawasan pantai, lalu mengetahui secara pasti langkah darurat dan tempat-tempat evakuasi. Dan yang terakhir, masyarakat pantai harus turut menjaga kelestarian tanaman mangrove. Yang selanjutnya ada cara mengantisipasi ancaman gunung berapi. Masyarakat di sekitar gunung berapi harus mengetahui secara pasti tempat dan jalur evakuasi. Tempat penampungan atau barak beserta jalur evakuasi harus dirawat dan dalam kondisi siap pakai. Hal ini sangat penting agar saat gunung meletus tidak terjadi kepanikan. Selanjutnya, masyarakat mengenali tanda-tanda terjadinya bencana gunung berapi. Misalnya turunnya binatang dari puncak atau menyengatnya bau belerang. Lalu, masyarakat harus mematuhi pengumuman dari instansi berwenang. Dan pemateri kelima atau pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tindakan terhadap bencana alam, tanah longsor. Untuk mengantisipasi bencana alam, ada beberapa langkah antara lain. 1. Menjaga kelestarian lingkungan pegunungan. Tidak membangun rumah secara sembarangan. Masyarakat harus menghentikan penambangan liar di kaki bukit. Banjir. Untuk mengantisipasi bencana alam, ada beberapa langkah antara lain. Membiasakan hidup bersih dan sehat. Tidak membangun rumah di bantaran sungai. Meletakkan dokumen penting secara benar. Pemanasan global. Untuk mengantisipasi bencana alam pemanasan global, ada beberapa langkah antara lain. Menerapkan reduce, recycle. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Ajak orang lain untuk melakukan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, tindakan terhadap bencana alam angin topan. Yang pertama, menghentikan kebiasaan membuka hutan untuk dijadikan ladang. Kedua, membiasakan hidup disiplin terutama saat berada di kawasan hutan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan. Yang terakhir, kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi bencana alam kebakaran hutan, ada beberapa langkah antara lain. Apabila kamu sedang berkemah, berhati-hatilah dalam menggunakan api. Apabila kamu melihat api di hutan, usahakan untuk memadamkannya. Yang terakhir, menggunakan masker di kawasan hutan terbakar.
Cukup sekian penyampaian materi kali ini. Semoga dapat dipahami oleh kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata yang kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.